040185. Saya dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsad Al-Ganjari, Banjarmasin, Prodi Teknik Sipil. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Adi Surya, NEDN 1126058001. Kita langsung saja ke materi. Saya akan membacakan tentang sistem penyediaan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga ketersediaannya amatlah penting. Pemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk fasilitas umum, sosial maupun ekonomi. Air bersih yang digunakan sehari-hari harus memiliki kualitas yang baik untuk konsumsi sesuai dengan standar air minum di Indonesia, yaitu PP nomor 82 tahun 2001 dan Kepmen nomor 907 tahun 2002. Begitu pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia, sehingga memungkinkan penyediaan menjadi terbatas bila pemanfaatannya tidak diatur dengan baik, sehingga harus dibuat satu jaringan perpipaan yang tertata baik untuk mendistribusikan air bersih secara merata ke setiap konsumen. Secara umum, kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan prasarana penyediaan air bersih direalisasikan dengan membangun sistem perpipaan. Sasaran pembangunan prasarana air bersih meliputi kota-kota besar maupun perdesaan, baik dengan sistem perpipaan ataupun non-perpipaan. Sistem perpipaan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, dan sistem non-perpipaan dikelola oleh penduduk setempat. Salah satu cara untuk memperoleh air bersih adalah dengan memanfaatkan pelayanan PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Sistem penyediaan air bersih. Air adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Sedangkan yang dimaksud air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas, fisik, kimia, biologi, dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping. Tujuan sistem penyediaan air bersih adalah agar dapat menyalurkan atau mensuplai air bersih kepada konsumen dalam jumlah yang cukup. Bagian terpenting dalam sistem penyediaan air bersih adalah sumber air baku. Sumber-sumber air. Di bumi ini ada beberapa sumber air yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih. Peradaban sumber air juga berpengaruh pada perbedaan sifat fisik, kimiawi, dan bakteriologi. Secara umum, sumber air adalah sebagai berikut. 1. Air permukaan. Air permukaan terbagi dua. Yang pertama air sungai, yang kedua air danau. Kedua, air tanah. Air tanah juga terbagi dua. Pertama, air tanah dangkal. Yang kedua, mata air. Yang ketiga adalah air laut. Dan yang keempat adalah air hujan. Pemakaian air. Proyeksi jumlah kebutuhan air bersih dapat dilakukan berdasarkan perkiraan kebutuhan air untuk berbagai macam tujuan ditambah perkiraan kehilangan air. Adapun kebutuhan air untuk berbagai macam tujuan pada umumnya dapat dibagi dalam kebutuhan domestik dan kebutuhan non-domestik. Pertama, kebutuhan domestik. Sambungan rumah dan sambungan keran umum. Kedua, kebutuhan non-domestik adalah sarana peribadahan, sarana pendidikan, sarana perkantoran, sarana kesehatan, dan sarana perekonomian. Bis yuk. Sekian video dari saya. Terima kasih. Kalau ada salah, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.